ya, saya bilang aja selama saya di sini 10 tahun itu kuliah, habis gitu kerja bentar, habis itu saya mendirikan atau mencoba berbagai macam bisnis, mulai dari ekspor barang Korea ke tempat lain, kosmetik, elektronik ya, terus kemudian alat dapur kayak gitu. Saya cobain. Terus kemudian saya pernah juga di sini buka warung di Ansan sana. Buka warung tuh modalnya sekitar 20 jutawan. Nyewa gedungnya, renovasi, modal barang pasti 10 jutawan. Terus kemudian ada usaha lain. Saya pernah bikin beberapa website yang sempat sampai di Google itu bagus gitu ya, zaman-zaman dulu 2011 sampai 2013 kayak gitu. Semuanya gagal. Terus ngapain Kang Bilar ngomong di sini kalau semuanya gagal gitu ya? Nah, saya kasih tahu bahwa ya sekarang ada yang berhasilnya gitu, dan ternyata begitulah. Jadi kalau teman-teman nggak mau gagal, takut gagal, ya udah nggak usah berbisnis. Kalau berbisnis itu harus siap nggak gagal. Dan selagi masih muda inilah, yaudah gagal sebanyak-banyaknya. Gagalnya jangan nanti pas udah tua. Pas udah tua mah yang udah sukses-sukses kayak Bill Gates gitu ya, siapa lagi Steve Jobs kayak gitu. Udah tuanya sukses kan, tapi itu ketuaan menurut saya ya itu sih wajar karena sekolahnya susah dunia kan. Setidaknya kesuksesan kita buat sekampung misalnya atau sekabupaten lah gitu, itu jangan tua-tua banget soalnya. Nah, saya mau cerita bahwa dalam perjuangan saya selama 10 tahun di Korea ini, setelah kuliah kerja, bisnis dan seterusnya, ya ada juga suksesnya gitu, ada juga keberhasilan kecilnya gitu kan yang bisa kita banggakan. Tapi di balik semuanya itu jangan salah, itu semuanya ada banyak kegagalan yang semuanya harus kita pelajari. Nah, beruntung kalau teman-teman berhasil belajar dari kegagalan saya dulu nggak belajar dari kegagalan siapapun karena memulai sendirian. Nah, nanti saya mau kasih tips bagaimana caranya biar kita meminimalisir kegagalan. Oke, sip. Saya di sini yang sekarang misalkan lagi jalan, lagi berkembang terus. Ada yang tahu Ansan Tiket? Ya, tahu. Oke, pernah dengar ya. Setidaknya pernah dengar atau pernah lihat di Facebook itu apain sih ini? Banyak banget itu adminnya tuh. Timnya sekarang total ada 36 orang. Kebayang nggak? 5-6 tahun yang lalu itu saya sama istri saya sendiri berdua. Gantian, saya pas lagi kerja atau lagi di kampus, istri saya yang megang. Begitu saya pulang ke rumah, saya yang megang sampai malam, sampai jam 2, jam 1 gitu. Kebayang tuh kerja kerasnya ya. Ya demi pembelajaran dan demi memang ngebulin dapur juga gitu. Nah, tapi begitu itu nanti ketemu satu titik di mana saya belajar sesuatu yang bikin saya lebih canggih. Kebayang sekarang 36 orang selain saya itu bergantung hidupnya atau dalam tanda petik mengandalkan Ansan Tiket. Nah, yang kerennya begini teman-teman, kalau Ansan Tiket ini dulu kita ya, saya juga motivasinya begitu dulu. Kalau mau pulang datang ke orang Korea, ke toko Korea. Duit kita yang udah susah-susah dapat dari sini tuh balik lagi ke orang Korea kan sayang, bener ya? Tapi kalau melalui Ansan Tiket ini, insya Allah ini sudah perusahaannya resmi di sini namanya Ansan Biz Corporation. Resmi di Indonesia juga ada perusahaannya juga, namanya CV Sukses Merantau, gitu. Kayak gitu ya. Nah, di sini tuh jadi uangnya balik lagi ke kita, uang yang kita cari balik lagi ke kita, remitansi ke Indonesia, kayak gitu. Sebulan sekitar 2 miliar Ansan Tiket itu. Nah, gimana bisa kayak gitu? Nanti saya cerita. Oke? Boleh? Nanti saya cerita lebih lanjut? Boleh. Oke, saya lanjut dulu sih. Teman-teman sekalian, kami hadir di sini speak atau seminar pengusaha muda Korea Selatan melalui APM Sukses Merantau. Hadir buat teman-teman untuk menjawab segala kebingungan yang ada teman-teman. Biasanya yang muncul apa? Kalau mau bikin bisnis, yang muncul pertanyaan apa? Yang pertama coba. Bisnis apa? Ada lagi selain bisnis apa? Mulainya dari mana? 2. Terus lagi? Modalnya dari mana? Ini modalnya dari mana? Bukan modalnya berapa gitu ya. Modalnya dari mana? Dari kemarin. Terus apa lagi? Gak apa? Modalnya dari mana? Terus skill. Apa? Skill. Skill apa yang dibutuhkan gitu ya? Ya. Oke. Sistemnya apa? Wih, sistemnya udah bicara sistem nih. Oh, canggih nih. Nanti saya mau share sedikit ya gini. Saya dulu waktu jualan Ansan Tiket itu berdua doang sama istri, itu namanya jualan. 2 dong. Begitu sekarang saya punya manajemen, ada tukang ini, ada tukang ini, tukang itu macam-macam di situ di dalamnya 36 orang. Itu yang disebut dengan sistem. Ada sistem yang kita buat sehingga seperti ini. Karena dulu mah kan saya nggak bisa seperti ini, harus nongkrong terus. Di mesenya dulu, ting ting, duit, wah gitu. Nah, sekarang nggak gitu. Saya jalan-jalan seperti ini, saya kemana, saya umroh, saya apa, tenang-tenang aja. Karena sistem yang bekerja. Itu bedanya bisnis sama jual. Oke. Kita mau bisnis apa jualan? Bisnis, tapi jangan salah, harus siap jualan dulu. Oke? Oke, lanjut apa lagi? Kita mau bisnis apa lagi, pertanyaan bisnis yang muncul di kita?
cara menjalankannya. Yes. Apa? Untung dan ruginya seperti apa? Oke, cakep. Ada lagi? Marketingnya. Target customer. Marketingnya, strategi marketingnya. Apa lagi? Customernya siapa? Target marketnya, customernya. Oh, cakep nih. Ada lagi? Mas, belakang ada? Tempat. Tempatnya. Lokasi. Perlu tempat apa enggak? Kalau perlu tempat, lokasinya di mana? Kayak gitu ya. Nah, itu semua artinya gini. Kebingungan itu banyak di depan kita. Nah, kebingungan itu kalau teman-teman dikasih PR lah, segambreng gitu ke sekolah, terus harus ngerjain sendiri. Bingung kan? Keringetan, bahkan pengen pipis. Pengennya kan lihat kiri kanan, benar nggak? Nah, kalau di bisnis saya kasih tahu, lihat kiri kanan itu boleh, bahkan sangat dianjurkan, wajib, bukan halal lagi itu, fardu ain. Tapi kalau dulu sekolah, kita kiri kanan itu nggak boleh. Tapi kalau bisnis itu harus lihat kiri kanan, harusnya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita mau kasih contekan sebanyak-banyaknya teman-teman gimana caranya. Dan tapi saya pengen juga, nggak semua bisnis itu bisa dicontekin dengan mudah, nggak semuanya. Dan nggak semua pebisnis mau ngasih contekan, benar nggak? Nah, jadi penting memilih bisnis yang gampang dicontek, penting memilih pebisnis yang mau dicontekin sama kita. Apalagi ini mau masuk contekan, wow wajib banget, kayaknya mesti dibongkar nih kayak gitu. Kalau perlu undang ke rumah kita tidur bersama, kesannya gimana gitu. Pokoknya nempel lah, nempel gitu. Jadi gimana yang belakang? Belakang banget ya, langsung aja dokter Andika tuh. Spesial coaching namanya itu langsung ya, keren. Masih apa namanya tadi? Mas Guntur. Oke. Kita pengen menjawab semua kebingungan, oke? Kira-kira siap nggak menjawab satu persatu kebingungan itu, siap? Ya, oke, insyaallah ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menjawab semua kebingungan, karena itu semuanya nggak cukup sehari 2 hari, apalagi sejam 2 jam di sini. Itu prosesnya panjang, sebagaimana saya bilang. Tapi setidaknya ini salah satu yang teman-teman harus bongkar dulu, sebuah tanda tanya besar. Yang harus dibongkar itu melalui ini dulu. Pernah dengar nggak namanya teori law of projection, hukum proyeksi nasib? Belum. Oke, ada yang pernah dengar sebelumnya? Pernah. Oh, pernah. Dulu tahun berapa? Waktu lahir? Oh, di YouTube. Oh, cakep aku mau YouTuber. Ini subscribe itunya channelnya Dr. Andika nggak? Amazing Mentor belum ya? Oh. Oh iya baru kenal tadi. Punya saya juga ya. Tadi Panggila gitu ya YouTube-nya. Saya isinya sih ngaco ya, belum ada isinya yang bagus. Nanti ya ke depan. Ada lagi yang pernah dengar? Hukum proyeksi nasib. Ini proyektor teman-teman semuanya, ya. Yang di depan teman-teman itu sudah diwujudin sama si proyektor menjadi sebuah realita yang kita lihat, benar nggak? Tapi kalau masih di dalam sini nggak diproyeksi di sana, kita nggak bisa lihat apa-apa, betul kan? Betul. Nah, tapi ini sebetulnya hanya alat. Yang ada yang diproyeksikan sama si proyektor itu apa yang dipikirin sama si komputer atau yang diproses sebetulnya, yang diproses sama komputer. Nah, saya mau kasih tahu bahwa yang di sini adalah realita nasib kita. Nasib kita nih, apa yang terjadi di sini? Kita gatel, kita ganteng, ya. Benar, kita kere, nggak punya duit, kita pengangguran atau apapun lah. Kita sekarang lagi di Korea. Nah, si apa namanya proyektor ini itu otak kita. Kalau itu komputer itu kolbu kita yang memunculkan apa sih yang mau diproses gitu. Itu kolbu kita. Otak kita memproyeksikan itu. Jadilah kenyataan. Nah, jadi gini, gampangnya gini. Saya mau ngasih simulasi. Teman-teman kenapa sekarang bisa ada di Korea? Karena dulu teman-teman ada yang mempengaruhi, ke Korea yuk, gini, gajinya bagus, apalagi selain gaji bagus yang kita tarik kita kesini. Orangnya. Terus keren gitu ya, status TKI Korea itu kan keren. Dicari sama calon-calon mertua ya kan? Ya kan, TKI Korea udahlah. Pokoknya kalau TKI Korea itu pulang ke Indonesia itu udah 10 calon gitu. Kayaknya kayak gitu ya. Jadi ada keren, ada apa lagi? Ada duitnya banyak, ada apa lagi? Bebas, di Korea gini segala macam ada. Nah kayak gitu deh fasilitas Korea, ada airport lain, ada macam-macam. Oke, lalu informasi itu masuk ke dalam hati kita melalui otak, melalui telinga, melalui mata, melalui obrolan, terus masuk kita diproses, masuklah ke hati. Di hati itu terus bilang, pengen ke Korea, enggak? Nah begitu muncul pengen ke Korea, memanggil semua memori yang ada di otak kita nih. Ambil lagi gambarnya Korea, cerita tentang Korea, tulisan Korea, apa segala macam, wajah-wajah orang Korea dan seterusnya, K-pop lah segala macam muncul. Diputar terus tuh, jadi kayak film diputar terus. Begitu diputar terus, keinget terus. Nah begitu keinget terus, kebayang terus, itu semua itu narik
Akhirnya kita mencari jalan, tek tek tek, oh ikut kursusnya, minta ke orang tua, minta modal, bener nggak? Dan seterusnya. Nah, itu namanya proyeksi nasib. Akhirnya sampai pada akhirnya jadilah kita datang ke Korea. Karena kita pikirin, kita ikhtiari. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau teman-teman 2-3 tahun ke depan pengen sukses, ya itu harus ada terus di sini. Masalahnya kan kita tuh nggak seperti itu. Hari ini mungkin nanti apalagi kalau udah dengar Dr. Andi kayak menggebu-gebu semangat atau ngasih harapan dan memang seperti tugas dia seorang coach gitu. Itu teman-teman akan pengen kayak gitu. Tapi pulang dari sini lupa lagi. Tapi waktu dulu teman-teman waktu ke Korea kan ingat terus sebenarnya. Ingat terus. Makanya dan juga teman-teman waktu ke Korea itu kursus dulu, betul kan? Nah di kursus itu makin dikondisiin Korea terus yang ada dipikirin. Nggak ada mikirin apa Madinah, Mekah itu nggak ada. Atau Vietnam nggak ada. Kenapa? Karena teman-teman dikondisiin di tempat Korea terus. Nah, teman-teman kalau mau sukses buat 3 tahun ke depan, katakanlah pengen sukses, pengen punya penghasilan 1 miliar sebulan misal, itu harus ada di kepala terus dan harus ngumpul, harus sekolah, harus kursus, harus gaulnya sama orang-orang yang juga menuju ke arah 1 miliar sebulan tadi. Percaya nggak saya? Waktu dulu sebelum ke Korea kan ngumpulnya sama orang yang mau ke Korea terus kan, atau sama orang yang pernah ke Korea, ya kan? Atau sama orang yang ngurusin ke Korea, kan gitu. Nah makanya teman-teman harus dekat, harus nempel sama satu orang-orang yang pernah meraih 1 miliar sebulan. 2, orang-orang yang sedang mengusahakan meraih 1 miliar sebulan. Yang ketiga, orang-orang yang ngarahin orang untuk bisa meraih 1 miliar sebulan. Kebayang nggak? Persis seperti waktu mau ke Korea. Itu yang harus teman-teman lakukan. Dan itu juga yang dialami oleh para pengusaha di luar